Hey, Fotonya harus begini. hai Elin. Aku lagi Halo. pindahan studio nih. Iya. Lagi pindahan studio. Ceritanya tadi mati lampu, aku bayangin aja mati lampu kan. Gimana sih? Padahal, padahal udah oke banget kan ya. Tadi tuh udah backgroundnya oke banget. Udah niat banget pakai ring light gitu ya. Tiba-tiba tuh mati lampu. Ya sayang kan. Dulu ya. Cantik kan tetepan. Ling, gimana kabarmu Ling? Baik, alhamdulillah. Gimana Putri? Baik banget atau baik aja? Baik aja. Baik aja. Ini tadi kepeanku mana ya? Kepeanku nggak di bawah. Ada di sini mau. Jadi teman-teman kita bakalan ngobrol sama Lingga apa Galing. Jadi kamu maunya dipanggil Lingga apa Galing ya? Galing aja. Oh, Jogja Galing kan ini aja. konteksnya Lingga itu buat Indonesia. Oke. Ini aku udah kelihatan glowing belum? Nah, udah kan? Iya. Jadi kita bakalan ngobrol sama Lingga. Lingga tuh lagi di negeri Belanda. Jadi apa sih kamu di negeri Belanda? Saya Perwakilan apa gitu? Jadi burung. Nggak, kerja di sini di Result in Health. Apa tuh? Itu bukan organisasi ya, agensi yang kita kerjanya di TikTok. kerjanya kita dievaluasi, monitoring, Waduh, proyek-proyek, ngeri banget. Iya, enggak, soalnya karena lama di NGO, jadi otaknya kadang-kadang kalau mau ngomong ini adalah organisasi, padahal bukan organisasi, ini perusahaan. Maaf ya. Ini Mbak Nurdin dengerin nggak ya kira-kira? Tadi siapa? Oke, Ling, kita bakalan kita programnya adalah kabar antar benua. Jadi kita bakalan ngobrol bareng anak muda caper di lintas benua. Bayangin aja di lintas benua. Tadi kita barusan ngobrol sama Adrian Lim. Pas aku nanya, kamu kenalin nggak? Kayaknya kenal ngomong. Itu tadinya mau nebeng dia ke sini bulan Juli, untung aja nggak jadi. Ling, kamu gimana sih ceritanya kok bisa merantau ke negeri orang? Ini mau cerita yang romantis apa akademis? Yeay. Enggak lah, akademis aja. Aku awalnya kuliah di sini tahun 2016. Terus 1 tahun master, terus 2017 lulus, balik Indonesia, terus panggilan hati, panggilan jiwa, balik lagi, terus ya akhirnya 2019 awal pindah sini, jadi udah setahunan lebih. Jadi udah setahun lebih. Ceritain lah ya. Mau diceritain juga boleh, mau bobot-bobot dikit. Nah, Ling. Terus tadi kan kamu bilang kamu lagi di RIH ya? Nah, aktivitasmu di situasi COVID ini terus gimana? Apakah di sana itu tetap aja situasinya biasa aja, udah normal atau masih work from home atau gimana? Kita masih work from home. Sebenarnya udah mulai longgar. Kita dari 3 minggu lalu udah mulai longgar, terus semingguan yang lalu dilonggarin lagi. Tapi Belanda ini nggak pernah lockdown total ya. Kita kalau dibandingin sama kayak Belgia, Prancis, Italia, Spanyol, ini kita nih malah kita banyak diprotes negara kita, maksudnya Belanda banyak diprotes sama negara-negara Eropa lain karena dianggap terlalu santai. Dan telat juga responnya waktu itu. Jadi bahkan Belgia itu kan perbatasan banget ya, dan di sini kan perbatasan tinggal lompat kaki. Itu Belgia sampai ngelarang dari Belanda untuk masuk gitu, karena measurement ininya nggak kurang cepat tanggap lah. Mungkin juga waktu itu pertama, mungkin juga karena tadi Li bilang di Cina dan Asia mungkin negara-negara di sana lebih tanggap karena pengalaman masa lalu
banyak ada flu burung, ada flu babi dan segala macam. Sementara di sini kayak yang santai-santai, itu kan di Asia gitu. Jadi ya agak terlambat memang kalau boleh dibilang di sini. Gitu. Dan tapi pas begitu ketemu kasus awal itu Februari akhir, itu juga masih agak santai, tapi pemerintah bilang ya jaga jarak terus segala macam, belum ada work from home. Terus Maret pertengahan kalau nggak salah awal baru kita harus work from home total, kecuali untuk yang kerja di sektor kesehatan sama yang di toko kebutuhan pangan dan segala macam, itu tetap harus kerja ya mereka. Sementara yang lain work from home. Kalau sekarang udah mulai longgar work from home, cuma kalau kamu punya simptom. Kalau kamu nggak punya simptom, silakan ke kantor. Cuma kalau kebijakan kantorku, kalau kamu masih travel pakai public transport, sebaiknya tetap di rumah, karena public transport juga sekarang udah mulai normal lagi. Cuma memang pembatasan, jadi kayak pemerintah juga bilang public transport diprioritaskan untuk pekerja kesehatan dan segala macam, dan memang harus pakai masker. Dan di sini kita sebenarnya nggak diwajibkan pakai masker. Bahkan waktu WHO bilang semua harus pakai masker, kita enggak, karena pendekatan kita agak herd immunity. Kita pengen pemerintah Belanda pengen semua kena, enggak nih. Terus kalau di sana di sana sendiri tuh kasus COVID-nya banyak nggak sih? Ini ada pertanyaan dari VVP nih. Dibandingin mana nih? Kita terakhir ada 45.000. 45.000. Kirain aku 45-an tuh 45. No, 45.000 banyak. Jadi memang banyak karena ya itu tadi, kita kita nggak total lockdown. Dua juga kemungkinan ya, karena populasi Belanda ini kan populasi tua ya, kalau dibandingin di Asia sama di Afrika yang lebih banyak orang mudanya. Kalau di Belanda itu lebih banyak orang yang sepuh gitu, jadi lebih rentan. Kamu masuk yang mana? Saya yang muda ini. Anak muda antar benua. Baik kakak. Tuh ada beberapa fans beratmu nih. Ada akunnya Nisa Aulia. Udah biasa. Ini kayaknya satu geng nih. Kagak Galing, terus atasnya tuh ada Tere Tekarninda. Tapi dia belum komen. Kasih pertanyaan Tere, kasih pertanyaan aja ke Lingga yang susah-susah biar dia jawab. Ling, kamu pernah ngerasa kamu kena COVID gak sih, Ling? Siap. Jadi gimana ceritanya ya? Jadi kasus pertama di Belanda itu kan daerah selatan, daerah North Brabant itu, provinsi di selatan. Terus karena kita tuh beda di Belanda tuh beda masa libur ya, di utara sama selatan, karena utara itu dominan Protestan, yang di selatan itu dominan Katolik. Jadi dan Katolik itu lebih banyak seremoni, lebih banyak libur, lebih banyak acara-acaranya gitu. Jadi liburnya juga beda. Nah pas Januari itu banyak orang yang dari selatan tuh ke Itali gitu. Jadi dan kan itu di Eropa, epicentrumnya di Itali. Di tempatnya si Tia ya. Kita habis live IG juga sama Tia. Oh, udah ya, udah saya. Udah. Jadi Itali itu kayak tempat wisata yang lumayan favorit lah kalau buat orang Belanda. Jadi banyak yang sana. Jadi pas balik ke sana, dan kasus pertama juga memang orang yang habis dari Italia, kasus kedua juga gitu. Terus dan di selatan ini pas itu kan menjelang Paskah, dan kita ada karnaval. Kita harus pakai kostum dan segala macam. Nah, karena saya tertarik ikutlah karnaval itu gitu kan, ikut karnaval bla terus waktu itu udah dengar ada COVID di Cina dan segala macam. Cuma ya karena di sini enggak jauh gitu kan, santai-santai aja, jadi ya biasa aja gitu kan. Dan karnaval itu beneran yang pesta bukan satu desa lagi, enggak cuma satu kota, banyak provinsi. Itu jalan tuh ditutup semua, musik,
dia minum, terus semua pakai kostum Oke. dari pagi sampai sore, bisa sampai 3 hari. Kayaknya aku tahu kostumnya. Kamu kayak kostum Iya. buah-buahan ya waktu itu. Bukan Goofy. Terus buah apa? Nah, Kayak wortel waktu itu. iya memang kayak wortel. Nah terus ternyata setelah diselidik, setelah di ini lagi banyak kasus yang ditemukan justru dari selama karnaval itu, karena orang kan selama karnaval ya namanya pesta ya di gudang enggak. Nah udah habis itu mulai, aduh ini kok kayaknya udah mulai agak serak-serak gitu kan, agak meriang gitu, cuma udahlah gitu, sampai satu titik kayak ya udahlah, kalaupun kena ya udah gitu, mungkin kena gitu, tapi cuma 2 atau 3 hari waktu itu, dan nggak sampai demam tinggi, cuma kayak tenggorokan nggak enak segala macam. Dan waktu itu juga kan di sini diprioritaskan, dan sampai sekarang pun diprioritaskan untuk pekerja kesehatan dan orang yang memang muncul simptom ya untuk dites. Dan setelah simptomnya juga nggak ada sama sekali, habis itu ya udahlah nggak usah, ya mungkin gitu. Cuma yang jadi kekhawatiran juga, temen kami yang kita bareng party waktu itu satu kena gitu, jadi sempat masuk rumah sakit, jadi di sini tuh sistem kesehatannya kamu kan harus dirujuk dulu ke dokter, kita harus punya dokter pribadi nih, dokter keluarga. Kayak di sini juga. Iya, kayak atau level 1 puskesmas ya. Nah, di sini kan nggak ada sih puskesmas, tapi dia nggak sistem rujukan. Terus ke hospital. Nanti kalau kayak hospitalnya ngerasa ini cukup parah nih, dia harus di-refer ke di sini, rumah sakit yang buat COVID itu di Rotterdam. Jadi teman kita tuh sampai dibawa ke Rotterdam, jadi kita sampai deg-degan, waduh, maksudnya ini. Tapi ya alhamdulillah akhirnya dia udah sembuh sih, udah dia sempat balik ke rumah, di rumah dia harus karantina. Jadi sempat positif nih, sempat dites dan positif, iya teman kami, iya positif, dan dia harus, tapi dia udah balik ke rumah dan sempat karantina pribadi di rumah karena suaminya sakit cukup parah, jadi memang jaga jarak banget ya. Jaga jarak banget. Dan itu juga buat kita teman-temannya yang ikutan di party itu kan jadi langsung, aduh ini kita kena nggak ya, jangan khawatir, tapi ya udah, Bismillah aja. Oke. Ling, aku diprotes nih sama Tere nih, pertanyaanku nggak dijawab. Tahu nggak pertanyaannya siapa coba? Apa? Kumismu kemana? Ini karena COVID-nya udah mulai mereda, jadi Tere, ini tuh lumayan Tere. Ya, kalau kamu live sekitar seminggu yang lalu kayaknya itu jangankan cuman kumis ya, rambutnya. Nah kan rambutnya aja tuh udah yang ya Allah. Ini cukur sendiri kata Anin, cukur sendiri. Terus? Jadi kan tutup semua di sini, barber segala macam. Cukur sendiri. Tadinya pengen sedikit aja gitu, ternyata ya biasa lah ya, karena nggak biasa kebablasan. Terus ternyata 2 atau 3 hari kemudian pemerintah mengumumkan barber shop boleh dibuka. Kurang ajar. Tapi sekarang udah buka, dan dokter gigi udah buka, terus restoran udah buka tapi terbatas, terus toko-toko baju, perbelanjaan gitu udah mulai buka lagi, cuma memang pembatasannya masih kayak masuk toko itu dibatasin kayak 4 orang 5 orang kayak gitu, termasuk tokonya. Terus kalau tapi ada itu nggak di tes namanya suhu, dicucut. Ya dibilangin di sini tuh pendekatannya memang herd immunity ya kita. Tapi ya ini juga banyak dikritik, cuma ya mungkin karena pemerintah Belanda merasa siap, dan mungkin dibandingin negara-negara yang lain sistem kesehatannya lebih bagus, jadi kalaupun banyak yang kena ya siap gitu dengan penanganannya.
Oke, Next. Ling, aku mau sapa dulu. Di sini ada Dokter Sendip dari UNFPA. Oh, iya. Dokter, makasih ya udah join. Ini kita ngobrol sama Linda. Terus ada juga Dokter Ling. Sesi Tinartayu. Oh, Galing. Nama panggungnya Galing. Terus ada Dokter Sesi Tinartayu, Dokter Halo, Mita Dokter. Umala, sekaligus dokternya nanya juga. Ngerasa sendirian nggak sih harus lockdown di negara orang? Enggak tuh. Di support? Ya enggak lah. Support Enggak, KBRI enggak. gimana saat pandemi Oh, enggak. ini ke kalian? Gak tahu aku. Terus terang saya tidak update KBRI sama sekali. Cuma sempat update satu kali waktu itu KBRI. Cuma pengumuman KBRI sementara tutup dan segala macam. Cuma habis itu Oke. mungkin karena di sini satu mungkin karena warga Belanda itu kebanyakan individualistik ya. Jadi nggak kerasa gitu mau lockdown mau enggak ya biasa sendiri. Sendiri-sendiri banget ya. Orang tetangga sebelah juga kita nggak kenal gitu, cuma satu dua yang jadi nggak terlalu. Itu mah kamu yang kebangetan. Kalau tetangga sebelah nggak kenal. Di sini memang begitu. Ada yang baru 1 tahun aku baru lihat orangnya. Astaga. Karena memang di sini begitu. Jadi Ya. kalau dibilang kesepian ya enggak juga. Malah mungkin kayak Li juga tadi ya, justru jadi lebih banyak sesi Zoom sama teman-teman yang sebelumnya nggak pernah kayak gitu kan, atau nggak kepikiran. Terus sampai sama kantor juga gitu tiba-tiba ayo kita bikin Zoom, nggak biasanya kita bikin ya gitu. Kita tetap cari jalan untuk tetap berkomunikasi, yang bukan ngerasa sendirian sih, cuma karena ngerasa apa ya, di rumah gitu kan. Dan sementara biasanya aku ke kantor itu kan 1,5 jam. Lo lagi gitu ya, ketemu sama orang rumah. Lo lagi gitu. Terus ya sebenarnya nggak terlalu ini sih, ya gitu. Karena di sini juga, Soalnya di kehidupan sebelumnya kayak kehidupan reinkarnasi sebelumnya aja. saya ular Soalnya di putih. kehidupan sebelum COVID itu kan memang ini ya Lin, kalau di sana tuh udah social distancing gitu ya. Sebenarnya Orang juga udah nggak, di atau sini maksudnya sih orang itu juga nggak desak-desakan gitu loh Lin. Oh ya tetap sih, kalau di kereta tetap desek-desekan tuh, Tetap namanya ya. juga. Ya tetap kita kadang kereta nggak dapet tempat duduk ya berdiri ya tetap aja sama kayak di KRL. Cuma ya yang ngumpul juga tetap, tapi di sini tuh ngumpulnya tuh paling beneran kayak orang yang beneran deket sama kita, teman dekat atau keluarga kayak gitu. Jadi nggak yang satu kampung ngumpul misalnya satu jalan terus gitu. Di sini enggak gitu. Ya. Jadi kamu udah kokoh-bakoh ya, kalau di Indonesia juga udah pengalaman naik kereta berdiri gitu ya. Terus di sana juga Pernah sama. saya dari Bandung ke Jogja berdiri ya. Zaman masih naik kereta ekonomi kan? Oh tentu saja. Di sini juga ekonomi. Jogja Majalengka. Oh, Bener Majalengka nggak, ada kereta, nggak ada stasiun. Hah? Tapi kamu Adanya punya bandara. Maaf ya, internasional. Ya, besok Yes. Amsterdam, Majalengka langsung. Next. Ling, apa sih Ling yang kamu kangenin dari Indonesia, Ling? Sama kayak si semalam tuh juga. Aku. Enggak cilok, enggak. Makanan pinggir jalan dan GoFood. Karena di sini kalau pesen makanan, aduh sakit hati. Kalau jarang pesen makanan itu beneran kayak yang 2 minggu sekali, atau kalau di Indonesia kan GoFood bisa tiap hari ya. Ya, dan makanan pinggir jalan itu yang karena kayak kemarin tuh pengen ada teman siapa gitu pengen postingnya, dan teman-teman saya kan sangat baik hati ya, di Facebook, di Instagram itu postingnya makanan pinggir jalan lah apalah gitu. Besok aku kirimin postingan makanan. Iya makasih Put. Terus ada yang lihat mie ayam terus pengen nyoba bikin, ya hasilnya juga wassalam. Ling, ini ada pertanyaan, ini Mbak Lingga yang di Belanda ya? Mbak sih, Ini udah cukur loh. Sukses selalu ya Mas Lingga. Oh iya, Bandarensia.
Nah, Ling, Ya. kalau di sana waktu COVID tuh ada tren-tren solidaritas gitu nggak di anak-anak mudanya? Nek? eh Sebetulnya ya balik lagi ke tadi sih ya, di sini karena kita nggak bukan masyarakat yang apa namanya komunal itu, jadi beneran personal. Jadi kayak misalnya kalaupun ada bukan aksi solidaritas ya, aksi dari anak-anak muda itu biasanya kayak bantuin tetangganya yang sepuh biar nggak usah ke belanja, jadi mereka yang belanja gitu kan. Kayak gitu-gitu sih Put, lebih ke inisiasinya bukan inisiasi yang besar, karena bahkan di sini kan ada ya camp-camp buat refugee yang dari negara-negara dari Middle East sama dari Afrika. Itu bahkan karena temenku ada yang volunteer, itu bahkan volunteer pun dibatasi buat kontak dengan mereka. Oke. Jadi memang di sini sebetulnya sama kayak Li tadi, semua orang termasuk anak muda partisipasinya ya paling gampang ya kamu stay at home, ya ngapain nggak ngumpul. Sebetulnya itu aja udah sangat berarti banget ya, karena ya karena kita juga pernah masih muda ya, pengennya kan ngumpul gitu sama teman-teman. Aku yang muda. Baiklah, apalagi sekolah ditutup. Ini sekolah SD udah mulai masuk, tapi separuh udah masuk. Tergantung sekolahnya, ada yang bikin sistem sekolah, ada yang separuhnya di luar kelas, ada yang di dalam. Itu jadi kepalanya di sini sama di sini. 50-50. Tapi yang remaja, yang high school itu mulai tanggal 15 besok udah mulai masuk lagi. Jadi besok udah mulai masuk tanggal 15. Berarti kalau di sana apa sih ininya tuh apa? New norm sama aja ya. Soalnya dari awal emang nggak jadi ya nggak ada istilah new normal apa begitu. Itu ini orang Indonesia yang serobos gitu. Apa sih? Kamu orang mana? Oh ya. Ini iya, sekolahnya online. Siapa? Kamu Saya sekolah. Kalau yang kayak nanya kakak, gue jawab. Kalau yang nanya bapak, enggak. Sekolahnya mereka online. Ketipu cover, Ling. Mereka ketipu cover. Ketipu covermu di poster. Oh iya. Coba pose lagi, coba. Itu kakak Nisaul Aulia loh, yang foto keren kan. Kalau mau foto malah jualan. Jangan-jangan pada nontonnya karena postermu itu ya? Iya mungkin. Apa tadi sekolahnya online? Iya, sekolahnya online. Semuanya online. Sampai sekarang masih online? Kan yang SD udah mulai masuk. Oke. Terus nggak ada juga protokol kesehatannya gimana, Ling? Harusnya Om Galing. Itu siapa? Tolong di protokol kesehatan kita jarak 1,5 meter, terus hanya boleh misalnya kalau mau jalan berdua atau bertiga itu memang yang tinggal satu rumah atau keluarga. Kalau sama orang lain nggak boleh. Dulu sempat kayak misalnya bertamu itu boleh, tapi di dalam rumah harus berjarak 1,5. Itu juga boleh. Terus siapa yang mau dijarakin dalam rumah ya gitu. Itu sempat, jadi kalau ketahuan nanti didenda 400 euro. Itu 400 euro. Oh, ada dendanya juga ya? Ada denda segala macam. Cuma denda itu nggak mungkin karena orang Belanda kebanyakan mayoritas nurut, jadi ya ngikutin aja gitu. Dia protes tetap mereka protes di online, tapi ya hari-harinya tetap nurut gitu. Jadi itu terus apalagi ya protokolnya, kita nggak pakai masker. Malah kita di awal-awal itu kalau kita pemerintah bilang kalau kita punya masker atau face shield atau apapun fasilitas apapun yang kita punya di rumah, itu kita serahin ke fasilitas kesehatan. Mereka yang lebih membutuhkan. Itu mungkin solidaritasnya kita gitu. Jadi kita, tapi kebetulan aku punya kan cuma masker yang biasa gitu loh. Itu nggak diterima karena mereka mintanya N berapa? Yang itu yang pakai kebutuhannya yang N95 ya.
Iya, karena buat vaskes kan, Ah, ah. vaskes kesehatan. Jadi mereka mintanya itu. Itu kalau Oke. apa lagi ya? Protokolnya itu semua kegiatan Kalau di di angkutan atas umum, 100 orang. di angkutan umum kan tadi kamu cerita angkutan transportasi. Di Tadi kan kamu transportasi cerita kalau di umum, kereta tuh berdiri. Kalau pas fase ini nih, apakah dibatasin juga atau gimana? sekarang bukan. Kalau aku belum akses lagi transportasi umum. Tapi kalau lihat, karena rumahku cukup dekat sama stasiun, kalau lihat masih sepi gitu. Jadi orang nggak harus ya, harus berdiri juga gitu. Masih sepi. Mungkin kan orang masih lebih milih buat work from home ya. Oke. Kerjanya gitu ya. Oke. Belum. Oke, Ling. Makasih deh, Ling. Sebelum aku tutup, aku mau ngomongin 5 akun yang dapat tumbler dari Unala. Oh ya, satu Anggraini Rara 118, yang kedua perempuan feminis, yang ketiga Nona Muda 18, yang keempat perempuan .kretek, yang kelima Feni. Ada 5 akun, biar diketik sama teman-teman admin. Nanti silakan follow Instagramnya Unala, di Instagramnya Unala, nanti bisa tahu gimana caranya. Kamu nunggu kalau pas ke Indonesia ya. Apa? Udah booking. Kalau kamu nunggu pas kamu udah ke Indonesia. Masih belum boleh kita terbang ke Indonesia. Oh ya udah, aku simpenin deh nanti tumblernya ya. Oke, Galing, aku satu, masih berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit. Lin, kasih pesen dong buat teman-teman Indonesia yang kebetulan lagi di luar negeri, kayak kamu misalnya sekolah atau kerja atau udah netap di sana dalam jangka waktu tertentu gitu. Di situasi COVID ini, apa Lin pesenmu, Lin? Kayaknya kamu sama Lin tuh santai-santai soalnya dibandingin teman-teman yang kemarin kita udah live IG tuh. Kalian berdua lebih kelihatan lebih santai sih dibandingin sama teman-teman. Sebenarnya mungkin karena pemerintahnya di sini juga cukup jelas ya, maksudnya tek dan gitu kita ngikutin, jadi kita juga santai. Sebetulnya kalau pas lagi keluar agak-agak deg-degan juga sih, masih agak aduh ini orang kok masih berkerumun. Cuma ya pesannya sih yang ikutin aja apa yang memang sama kayak tadi, dimanapun kita berada, coba ikutin apa yang di situasi COVID ini ya, coba ikutin apa yang dianjurkan oleh pemerintah setempat gitu. Karena memang ya mau gimana lagi, kita memang dan ya cuma buat jaga kesehatan mental, karena mungkin membuat beberapa orang agak berat untuk tinggal sendiri. Ya kontak dengan teman lebih banyak online dengan lebih banyak orang rumah mungkin. Cuma karena aku nggak dekat dengan keluarga, jadi ya tidak jadi terlalu yang beda kontaknya ke aku julid malam-malam. Halo Put, halo. Oke, jadi dari 2 narasumber ini teman-teman, ada satu apa ya, garis besar yang sebenarnya aku tadi suka banget dari Lim tuh, yang dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi mau dimanapun kamu berada itu ikutin, apalagi di situasi seperti ini, ikutin protokol dari pemerintah setempat. Karena mungkin kondisi masing-masing negara itu kan beda-beda ya Lim ya, gitu. Di Indonesia, di Belanda, di Makau gitu itu beda. Jadi itu tadi, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dia teman-teman tuh bisa betah, bisa adaptasi lebih cepat di situ. Ada lagi mau ngomong? Pesen cilok 2. 10.000 Mang. Oke Lingga, makasih banget ya udah join sama kita. Salam buat teman-teman ya. Iya, nanti kita repotin lagi. Kayaknya masih ada tuh satu Zoom meeting nanti yang bakalan repotin Galing. Jadi ditunggu aja ya WA terornya dari aku. Bye-bye Lingga.